Vampir adalah hantu yang menyeramkan dan terkenal sebagai makhluk penghisap darah. Vampir adalah tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan memakan intisari kehidupan dari makhluk hidup lain. Vampir adalah seorang bangsawan atau raja yang pada akhirnya kekuasaannya direbut oleh orang terdekatnya dan dia pergi menuju ke hutan terlarang. Di sanalah ia bertemu dengan siluman dan mendapatkan ilmu untuk kekekalan sepanjang hidupnya dengan darah manusia. Cerita mengenai makhluk supranatural yang memakan darah dan daging manusia ada di hampir semua kebudayaan di seluruh dunia selama berabad-abad. Pada masa kuno belum ada istilah vampir, sehingga makhluk yang meminum darah dianggap sebagai setan atau iblis. Istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa. Dalam pandangan spiritual saya, makhluk goib bisa menyerap darah manusia karena darah ini memiliki satu aroma yang khas yang memang disukai oleh banyak makhluk goib. Dan darah sering sekali digunakan buat pelengkap ritual untuk menembus dimensi lain. Dalam sebagian besar cerita rakyat, vampir adalah mayat hidup, korban bunuh diri, atau penyihir. Tetapi vampir juga bisa diciptakan dari roh jahat yang masuk ke suatu mayat dan melalui gigitan vampir lain. Vampir dalam Ghost Tarot yang saya lakukan pembacaannya, di sini menunjukkan sejarah yang mungkin banyak belum tahu. Ini saya akan coba jelaskan secara detail. 4 pedang adalah seseorang raja yang dia adil dalam memimpin rakyatnya. Kekayaannya, kekuasaannya hanya dia untukkan kepada rakyatnya. Namun di balik itu, kartu selanjutnya, kita bisa melihat di sini adalah 7 pedang. 7 pedang sendiri diartikan adalah pengkhianatan. Seorang yang sangat dipercayanya mengkhianatinya, mengambil kekuasaannya, dan juga membuat dirinya menjadi kambing hitam. Si raja ini pada akhirnya diusir ke hutan. Kita bisa lihat ya, dia tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya. Sampai ketika dia berada di dalam hutan, dia menyendiri, dan hutan tersebut adalah hutan yang terlarang. Dia mendapatkan ada satu tempat, yaitu sebuah gua yang memiliki ada siluman. Kita bisa lihat kartunya ya, seorang pria yang sedang berbicara atau berkomunikasi dengan siluman. Lalu dia melakukan perjanjian karena dia merasa dendam dengan orang kepercayaannya yang merebut kerajaannya, kekuasaannya, kekayaannya, dan kepercayaannya. Dia melakukan perjanjian kepada siluman itu. Dia ingin hidup selamanya, ingin membalaskan dendam kepada orang kepercayaannya itu. Dan pada akhirnya memang dia menjadi kuat, dia bisa membalaskan dendamnya. Hanya saja kutukannya tidak pernah berhenti, yaitu menghisap darah manusia. Ini sejarah sesungguhnya. Dan pada akhirnya vampir tersebut memiliki keturunan. Bukan berarti dalam anak ya, tapi dalam arti memiliki budak-budak lainnya yang sampai detik ini masih ada, hanya saja tersembunyi. Percaya atau tidak percaya, tapi ini yang terjadi. Legenda ini semakin lama semakin meluas, bahkan di beberapa daerah menyebabkan histeria massal dan beberapa orang dituduh sebagai vampir.